Cinta dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat ya. Oh ya, kembali lagi nih di channelnya Desaku Cinta Sriharjo. Nah, mungkin dari teman-teman Sobat Desaku Cinta ini ya, mungkin belum ada yang kenal nih sama saya gitu ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kenalan dulu nih ya, nama saya Winulandari. Saya di sini akan menemani Sobat Desaku Cinta untuk podcast pada malam hari ini dengan tema peran pemuda dalam penanganan COVID di Desa Sriharjo ini. Nah, teman-teman, kita tahu ya, COVID ini benar-benar menjadi momok di seluruh dunia gitu. Dan di Indonesia sendiri, COVID itu mulai ada pada 2 Maret 2020. Kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, tak terkecuali desaku cinta kita ini, yaitu Desa Sriharjo. Dari data yang saya dapatkan, ada 584 warga Sriharjo yang terpapar COVID-19. Bisa dibilang jumlah yang tidak cukup sedikit ya teman-teman. Dan di sini peran pemuda itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk membantu menangani COVID-19 ini. Nah, sesuai tema kita pada malam hari ini, kita akan mendatangkan narasumber hebat, salah satu pemuda hebat di Desa Sriharjo ini. Mungkin teman-teman ya, udah ada yang tahu belum nih tentang IMIK gitu ya. Dia adalah Mas Yoga gitu, Mas Yoga Handis, ketua IMIK yang akan membantu menjelaskan tentang podcast pada malam hari ini tentang peran pemuda. Mas Yoga ini salah satu pemuda hebat dan dia juga masih kuliah gitu ya di Universitas Ahmad Dahlan di pendidikan agama Islam gitu. Kita sambut aja ya, Mas Yoga. Ya Mbak Win, selamat malam. Selamat malam Mas Yoga. Gimana nih kabarnya? Ya alhamdulillah, walaupun pandemi ya tetap semangat. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, Oke, nah dari Mas Yoga ini, Mas Yoga kan dari IMIK ya Mas. Mungkin dari teman-teman Desaku Cinta ini, mungkin ada yang belum tahu tentang IMIK nih. Kalau dari Mas Yoga ini, IMIK itu apa sih Mas? oh ya. IMIK itu adalah sebuah organisasi yang berada di Kampung Gaten. Tentunya kepanjangannya adalah Ikatan Muda-Mudi Islam Gaten, yang anggotanya adalah pemuda dan para pemudi di Kampung Gaten, agar satu tujuan, yaitu tujuannya yaitu tentunya lebih baik. Oh begitu, jadi IMIK itu Ikatan Muda-Mudi Islam Gaten Ya gitu ya Mas? betul. Oke, nah mungkin dari Sobat Desaku Cinta yang belum tahu Gaten, Gaten itu salah satu dusun di Sriharjo, itu letaknya di sebelah barat Kelurahan Sriharjo, betul nggak Mas? Ya betul. Oh ya, oke. Di sebelah utara Pelemadu ini, di Oh, Lembah Sorori ini. oh ya, berarti deket ya Mas ya? Dekat. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, awal mula Mas Yoga sama teman-teman IMIK ini bisa terjun langsung gitu ke dalam penanganan COVID di Sriharjo itu bagaimana Mas? Ya sebenarnya dengan teman-teman pemuda dan pemudi Ikatan Muda-Mudi Islam Gaten, itu kita melihat kondisi masyarakat yang terpapar COVID itu satu masa isolasi itu sangat banyak, hampir 30 orang, dan mereka tidak hanya bergejala ringan saja, tapi bergejala sedang maupun berat. Bahkan pada waktu itu untuk ke shelter itu sangat susah, apalagi ke rumah sakit sangat susah, sangat antri, dan harus warga yang terpapar COVID itu harus isolasi mandiri atau isoman. Maka dari itu, dari pemuda dan pemudi mempunyai inisiatif untuk membuat posko peduli COVID itu, dan harus berkorban bagaimana cara agar masyarakat bisa tertangani walaupun dalam keadaan virus COVID. Oh, begitu. Baik, Mas. Jadi bisa dibilang ini Mas Yoga sama teman-teman IMIK ini relawan gitu ya, Mas? Ya, relawan. Karena kan tidak digaji gitu ya, tidak ada uang gitu untuk memberikan seperti untuk ke Mas Yoga gitu sama teman-teman IMIK. Jadi relawan dari hati gitu Mas, terjun langsung dari hati buat membantu masyarakat sekitar gitu ya Mas ya. Iya, relawan dan ikhlas, fastabiqul khairat, Masya berlomba-lomba Allah. dalam kebaikan. Oke, baik Mas. Oh ya, dari tadi kan Mas Yoga menjelaskan ini posko peduli ini.
Ini cukup menarik sih Mas. Kalau boleh tahu Posko Peduli itu siapa yang mencetuskan dan bagaimana sih prosesnya itu Mas? Ya, tentunya yang mencetuskan dari teman-teman dari pemuda-pemudi IMIK, dan posko itu berada di rumah saya yang bertujuan untuk memudahkan berkomunikasi masyarakat Kampung Gaten yang isoman agar lebih enak kalau ada gejala ringan atau berat bisa langsung lapor dan kita teruskan di Satgas Kalurahan atau di Puskesmas begitu. Oh, baik. Jadi Posko Peduli Covid ini ada di rumahnya Mas juga gitu Ya, ya, buat ya membantu. kebetulan ada di rumah saya. Oke, baik Mas. Oh ya, kalau boleh tahu ini Posko Peduli Covid ini khusus untuk warga Gaten atau bisa untuk seluruh warga Sriharjo mungkin? Ya karena berada di Kampung Gaten yang tentunya yang utama adalah untuk warga Gaten, Pelemadu, Sriharjo, Imogiri. Dan teman-teman dari Posko Peduli Covid Gaten itu juga mau berperan menjadi relawan di Satgas Kalurahan Sriharjo menangani tim kubur cepat bila ada yang meninggal karena Covid begitu. Oke, baik. Jadi bisa dibilang ini teman-teman IMIK ini nggak cuma menangani di Dusun Gaten aja ya Mas, tapi di Sriharjo juga ikut terjun gitu ya Mas ya? Iya, kita saling membantu. Kalurahan juga membantu Gaten, Gaten juga membantu Kalurahan. Jadinya Oke. lebih satu tujuan untuk bangkit dari pandemi. Oke, baik Mas. Kalau dari pengalamannya Mas juga gitu, atau dari teman-teman IMIK, ini kan mungkin ya banyak yang belum tahu tentang gejala-gejala COVID gitu Iya. ya. Dan gimana sih penanganannya kalau kita itu terindikasi gejala COVID gitu Mas? Oh ya, biasanya orang yang bergejala Covid itu kebanyakan ya, Mbak, kebanyakan hilang bau, hilang rasa Oh, begitu. Terus nanti ada yang sampai badannya lemes, eh, ngetok-ngetok kata orang Jawa itu, sampai lemes dan pusing, bahkan sampai tidak mau makan karena lemes, saking lemesnya itu tidak mau makan gitu. Kadang juga badannya demam dan kita harus apa ya, lapor ke Satgas Kalurahan agar nanti dikondisikan oleh Puskesmas maupun Satgas Kalurahan nanti diberi obat begitu. oke baik Mas. Jadi kalau saya ambil intinya ini ya Mas, tentang gejala COVID itu misalnya hilang bau gitu ya Mas, Ya, lemas, terus atau hilang rasa gitu ya, demam. Nah, mungkin ini ya, ada mungkin beberapa gitu orang ya di Sriharjo yang mengalami itu tapi takut itu Mas untuk melapor gitu. Kalau solusinya buat Mas Yoga sendiri itu gimana sih Mas? ya jika takut untuk melapor maka dari itu peran pemuda dan pemudi yang enggak setiap waktu, kadang juga keliling ke rumah-rumah yang isoman menanyakan sekarang bergejalanya seperti apa. Kalau ada shelter ya didaftarkan apakah mau atau tidak begitu. Oke, baik Mas. Jadi misalnya ya Mas, kalau ada yang isoman ini kan Mas Yoga dan teman-teman ini kan juga ikut menangani warga isoman ya Mas ya. Ya, Nah, biasanya Mas Yoga sama teman-teman IMIK ini melakukan apa sih untuk warga isoman itu? kalau warga isoman kita tanya dulu gejalanya seperti apa. Kalau memang bergejala sedang atau berat, kita laporkan ke Satgas agar langsung dibawa ke shelter atau ke rumah sakit. Dan kalau yang isoman karena waktu itu yang tadi shelter pada penuh, rumah sakit penuh, kita hanya bisa memberi sembako untuk isolasi selama kurang lebih 2 minggu itu. Oke, baik Mas. Jadi kalau untuk warga isoman yang mandiri gitu ya Mas, Mas Ya, Yoga sama teman-teman itu memberikan sembako untuk warga isoman tersebut. ya, kadang selain sembako karena kita melihat kondisi apa namanya pasien yang isoman kadang lemas tidak bisa masak kan, kalau diberi sembako kita beri bubur kalau setiap pagi, kadang juga apa namanya burjo agar mereka tidak lemes banget, ada asupan makanannya. Oke gitu. Nih, saya yang kepo nih Mas. Misalnya kan ini Mas juga membantu teman-teman buat warga atau warga isoman gitu ya Ya, Mas. Itu kan kayak sembako atau bubur itu makanan itu uangnya atau dananya dari mana itu Mas? oh Ini. ya,
Ya selain sembako itu sebenarnya juga dibantu dari kelurahan, tapi agar lebih mencukupi kebutuhan mereka, alhamdulillah para ibu-ibu, para masyarakat Kampung Gaten itu mau memberikan uang sebesar 10.000 per kakak untuk kebutuhan isolasi mandiri. Oke, Dan itu tidak hanya satu kali, kalau habis kita minta dan alhamdulillah diberi gitu. oke, baik, Masya Allah. Berarti ini ada kerjasama antara IMIK sama seluruh warga di IMIK gitu ya, Iya, Mas, bisa tentunya dibilang. seluruh masyarakat kita kerjasama untuk bangkit dari pandemi. Oke, baik. Nah, kalau ini nih, Mas Yoga itu sejak kapan sih gitu ya, mulai terjun di penanganan COVID ini? Awal mulanya gitu. Awal mulanya ya tadi kita melihat kondisi masyarakat yang banyak melakukan isoman dan apa ya, kita kalau cuma melihat kan kasihan. Nah, kita tidak mau, harus tidak mau, mau atau tidak mau kita harus terjun ke lapangan untuk menangani COVID itu. Oke, baik. Eh, nah, ini dari sekian pengalamannya Mas Yoga ini, pengalaman yang paling berkesan mungkin dalam penanganan COVID itu bagaimana sih, Mas? Untuk yang paling berkesan dalam menangani COVID-19 di Kampung Gaten itu bahwa warga yang isoman itu kalau sudah selesai isolasi mandiri itu bercerita bagaimana keadaannya, terus alhamdulillah sudah bisa bercanda tawa lagi sama tetangga lah, itu paling kita senang jadi sukses menangani. Bahkan ada yang apa ya namanya, bukan terkesan tapi ya kita juga sedih kalau melihat pasien yang isoman itu sampai meninggal gitu. Oh, baik. Jadi, kalau untuk warga sembuh itu ya, dari Mas Yoga sendiri sama teman-teman ini suatu kayak kebahagiaan Ya sendiri gitu ya, Mas, tentunya ya? harus itu. Oke, baik, Mas. Nah, kalau boleh tahu nih, suka duka Mas Yoga dalam menangani COVID tuh gimana sih, Mas? Ya, kalau dalam menangani COVID itu ya tentunya harus berkorban, harus ada suka dan harus ada duka. Kita menangani COVID di Kampung Gaten itu kurang lebih ada 1 bulanan karena banyak warga yang isoman tadi. Bahkan di posko itu tidak hanya 1 hari tapi 24 jam. Ada teman-teman dari pemuda khususnya nanti yang tidur di posko karena pada waktu itu kita harus siap menerima telepon selama 24 jam. Bahkan ada pasien yang mempunyai komorbid, nah itu kalau perlu oksigen kita ganti oksigen, kita cari oksigen, bahkan sampai sekarang itu kita masih cari oksigen tapi udah pasiennya udah post covid, udah tidak ada virus tapi tinggal pemulihannya, alhamdulillah semakin baik pemulihannya. Terus untuk ada pasien yang isoman itu beberapa hari belum selesai isoman itu adalah meninggal, karena semoga kita doakan saja semoga meninggalnya dalam keadaan syahid. Amin. Nah itu kita duka sekali, kita semua warga masyarakat Gaten, karena waktu itu rumah sakit penuh dan kita juga kebingungan harus bagaimana lagi, ya kita pasrah saja kepada Allah gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas, juga. Masya Allah, berarti suka dukanya ini benar-benar dirasain gitu ya, Iya, Mas, ya. Oke, nah, kalau ini nih, Mas juga kan sudah dari awal ya gitu ya, bisa dibilang untuk menangani COVID nih. Dan bisa bertahan sampai sekarang itu gimana sih, Mas? yang tentunya kita harus mempunyai rasa ikhlas bahwa kita percaya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Begitu. Kita harus berpedoman dengan ikhlas dan mempunyai semangat bahwa kita harus bisa, khususnya Gaten Sriharjo itu harus zona hijau begitu. Oke, baik. Wah, Masya Allah, berarti ini benar-benar patut diapresiasi ya, Sobat Desaku Cinta. Mas Yoga ini, wah, sama teman-teman IMIK ini benar-benar perjuangannya gitu, bisa dibilang sampai berkorban, bisa dibilang nyawa juga ya, Mas ya, karena kan Iya, terjun langsung sudah gitu ya terjun dalam penanganan langsung. COVID. Ah, Oke, baik. Nah, ini nih Mas, mungkin ya kalau Mas Yoga itu punya saran atau pesan nggak sih buat penanganan COVID, khususnya di Indonesia atau di Sriharjo ini, karena kan masih banyak juga korban yang berjatuhan juga begitu, Mas. iya. Jadi untuk pandemi ini kita lihat di apa namanya peta COVID itu alhamdulillah sudah menurun. Tapi kita juga harus tidak
harus menjaga protokol kesehatan, terutama kita memakai masker dan mencuci tangan itu. Hindari berkerumunan karena itu yang sangat apa namanya untuk penularannya itu loh, Mbak. Iya, benar Mas. Penularannya COVID itu sangat berbahaya, bisa cepat. Bahkan ini sudah turun, jangan sampai naik Iya, lagi. benar Mas, jangan sampai naik Iya, lagi dan ya Mas. khususnya kepada teman-teman relawan, tenaga medis harus apa ya, semangat, tetap semangat kita bahwa kita bisa untuk menjalani cobaan-cobaan pandemi ini. Oke, Masya Allah. Berarti ini ya, kita itu harus kuncinya itu semangat ya Mas ya. Ya, Harus semangat gitu buat membantu teman-teman gitu ya menangani COVID-19 ini iya. gitu. Yaitu satu masa isolasi di Kampung Gaten itu bahkan bisa kurang lebih kemarin itu 30 orang yang terpapar COVID. Ya itu kita tadi harus terjun langsung dengan APD, kita bisa pinjam APD dari kelurahan, Satgas Kelurahan. Kita juga selain berikhtiar membantu, kita juga membantu menyemprot desinfektan ke Kampung Gaten, ke rumah, ke tempat ibadah kita sterilkan agar apa? Agar penularannya itu tidak banyak lagi sehingga ya tentunya kita tujuannya semoga warga itu tetap sehat, tidak ada penularan dari tempat-tempat yang biasa untuk berkerumun. Oke, oh iya baik Mas. Oh ya. Nah, ini nih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, kan ini ya Mas juga kan kesibukannya nggak cuma jadi relawan COVID itu ya. Ya, Bisa dibilang Mas juga itu juga baru kuliah juga ya Mas. ya, Nah, bagaimana sih Mas cara membagi waktu Mas juga untuk saat menjadi relawan sama saat sekolah atau sama kegiatan sehari-hari itu bagaimana Mas? ya kita harus apa ya pintar-pintar membagi waktu untuk saya sendiri dan untuk masyarakat. Dan tentunya dua-duanya itu harus saling ada, tidak boleh dihilangkan. Kita sendiri harus masyarakat, tidak. Dua-duanya harus ada. Kita membagi waktu. Kadang saya kalau pas baru keluar harus di posko itu harus ada orang, satu atau dua orang. Nanti kalau apa namanya masyarakat yang isoman itu membutuhkan apa jadinya bisa langsung ada yang datang ke tempat warga yang isoman. Contohnya kemarin itu banyak waktu siang hari pada minta makanan ya karena di rumah terus bosan makanya Ya. ini minta jajan di luar itu, tapi kalau jajan di luar itu dari uangnya sendiri Oke, oh begitu. ya baik gitu Mas. Oke, terima kasih Mas juga berarti harus pinter-pinter manajemen waktu gitu ya Mas ya. Iya, Oke, terima kasih Mas juga ya Masya Allah berarti ini benar-benar patut diapresiasi ya teman-teman Sobat Desaku Cinta, Mas Yoga sama teman-teman IMIK ini dan patut sekali dicontoh untuk para pemuda di seluruh Sriharjo, nggak cuma Sriharjo juga sih, di seluruh dunia gitu ya atau Indonesia ini patut dicontoh dari keikhlasannya Mas Yoga sama teman-teman IMIK untuk menangani COVID ini gitu. iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, pesan buat Mas Yoga ini ya yang untuk teman-teman di luar sana yang belum tergerak hatinya atau belum tergerak untuk membantu menangani COVID itu gimana sih Mas? Ya, ayolah kita harus menyadari bahwa virus COVID-19 ini benar-benar ada. Kita harus selain memerangi COVID-19 ini, kita harus memerangi berita-berita hoak itu tentang COVID, tentang vaksin. Nah, jadinya kita harus apa ya, percaya dan kita harus saling menolong. Satu gotong royong itu sangat penting dalam mengatasi pandemi. Contohnya tadi kita saling membantu memberikan uang, tenaga untuk membantu warga yang isoman. Oke baik, Masya Allah terima kasih Mas Yoga untuk waktunya pada kesempatan malam hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat Mas Yoga teman-teman. Oke, kalau bisa diambil ya dari kesimpulannya yang tadi dibicarakan sama Mas Yoga ini. Jadi awal mula Mas Yoga ini terjun gitu ya di penanganan COVID di Sriharjo ini dari kepedulian Mas Yoga itu tentang penanganan COVID itu yang masih misalnya ada yang belum tertangani gitu dari warga-warga di Sriharjo misalnya ke shelter gitu ya mungkin shelternya penuh atau rumah Ya, sakitnya penuh ya, begitu ya Mas ya. ya, Nah, dan Mas juga tadi juga menjelaskan tentang gejala COVID gitu ya. Kalau teman-teman misalnya punya gejala tersebut gitu, jangan takut lapor gitu ya. Misalnya gejalanya itu, misalnya teman-teman itu
ngalami hilang bau, hilang rasa atau demam itu selama beberapa hari, wajib banget kalian langsung periksakan aja biar semuanya aman gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus kegiatannya Mas Yoga ini di penanganan COVID gitu ya, sebagai peran pemuda dalam penanganan COVID di Desa Sriharjo ini, beliau ini beliau gitu ya, Mas. Kaku banget gitu ya, Mas ya. Oke, maaf, Mas. Mas Yoga ini gitu ya, salah satu pemuda hebat gitu ya dalam menangani COVID, dan dia juga membantu para warga yang terpapar COVID gitu ya, Mas. Iya. Membantu membawa ke rumah sakit juga ya, Mas ya? Iya, kita tentunya membantu membawa ke rumah sakit. Kita alhamdulillah kita dipinjami oleh kelurahan, mobil desa itu memudahkan untuk membawa pasien ke rumah sakit. Oke, Atau Pak. ke shelter kita juga membantu untuk membawa ke shelter, nanti kalau sudah selesai di shelter kita menjemput pulang. Oke, baik. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, dari Mas Yoga ini juga, beliau juga, bukan beliau lagi, aku beliau lagi nih ngejelasinnya ya. Mas Yoga ini juga itu ikut menangani dalam posko peduli COVID gitu ya, Mas. Nah, Mas Yoga sama teman-teman Amik ini membantu semua warga gitu yang terpapar COVID gitu. Khususnya juga warga isoman, selain isoman yang isoman mandiri, biasanya Mas Yoga itu membantu memberikan sembako gitu untuk warga yang isoman gitu ya, Mas ya. Ya, Dan dengan cara misalnya untuk dananya gitu, Mas Yoga sama teman-teman ini muter gitu ya ke desanya gitu ya, Mas ya, ya. buat minta Iuran. iuran, betul sekali, iuran gitu ya, Mas ya. Iuran. Nah, bener. Oke, nah, dan terus suka dukanya gitu ya, Mas Yoga ini kan dari sukanya itu kalau misalnya ada warga gitu yang sembuh gitu ya, pasti itu kebahagiaan sendiri sih buat Mas Yoga yang udah dari awal gitu ya membantu warga yang terpapar gitu dan akhirnya bisa sembuh gitu ya. Ya, Dan dukanya ini ya mungkin kalau ada warga yang meninggal gitu ya, Mas ya. ya, sangat duka sekali. Ya, bener. Oke. Nah, dan buat teman-teman gitu ya, Mas juga tadi memberikan pesan buat teman-teman gitu, buat kita saling gotong royong atau saling membantu semuanya biar kita semua itu juga kuat gitu dalam menangani COVID ini gitu. Dan untuk kita mengurangi berita hoax ya, Mas ya. Berita hoax tentang pandemi, tentang vaksin, nah itu. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih Mas Yoga malam ini udah memberikan kesempatan gitu, meluangkan waktu buat datang ke podcastnya Desaku Cinta Sriharjo ini Ya, gitu. siap. Bener, Mas Yoga ini bener-bener pemuda hebat gitu, Mas. Kalau saya lihat ini Mas Yoga itu bener-bener siap membantu buat warga yang terpapar COVID gitu ya, dan tanpa menerima imbalan apapun gitu ya, Mas ya. Ya, relawan. Ya, bener, Mas. Oke, terima kasih Mas Yoga. Ya, sama-sama Mbak Wiwin. Ya. Oke, Mas Yoga. Semoga ya nanti pulangnya bisa selamat sampai tujuan ya, Mas ya. Saya doakan juga. Ya, amin. Oke, nah buat teman-teman Desaku Cinta, terima kasih sudah menonton podcast pada malam hari ini. Jangan lupa ya klik like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan saya mungkin yang kurang buat Mas Yoga, kalian boleh nih komen di bawah gitu, dengan menanyakan, kepoin aja deh tentang IMIK sama penanganan COVID itu bagaimana gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Sobat Desaku Cinta.